Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi tentang tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui internet banking, yang merupakan salah satu tugas hukum perbankan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH. Untuk selebihnya, selamat menyaksikan. Pada era informasi ini, tak hanya teknologi yang berubah, namun perilaku konsumen juga mulai mengalami banyak perubahan, terutama dalam melakukan suatu transaksi. Pihak perbankan yang selalu mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan menyebabkan kehadiran internet banking menjadi media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah bank dalam melakukan kegiatan transaksi. Semakin canggihnya teknologi, kejahatan cybercrime pun berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dengan modus operandi yang baru pula. Diperkirakan jenis dan bentuk kejahatan yang berbasis teknologi telah berkembang semakin pesat dengan berbagai variasi dan modus dalam pengoperasiannya. Salah satunya adalah cracking, yang merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana fungsinya. Cracking sendiri memiliki kesamaan dengan hacking, namun cracker memiliki tujuan jahat seperti merusak dan mencuri. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam tindak pidana yang terkait dengan kegiatan bisnis bank yang heboh dan ramai dibicarakan adalah kasus pembobolan dana nasabah dengan membajak akun internet banking milik nasabah bank. Saat nasabah akan menyetorkan uang ke rekeningnya, aliran uang tersebut dibelokkan ke rekening pelaku. Menurut pihak kepolisian, pelaku utama bukanlah warga negara Indonesia karena aliran dana tersebut diarahkan menuju rekening di negara Ukraina. Modus kejahatan ini bermula saat pelaku menawarkan perangkat aplikasi antivirus melalui layanan di internet kepada nasabah pengguna internet banking. Setelah nasabah mengunduh software palsu tersebut, virus atau malware akan secara otomatis masuk ke komputer dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut milik bank. Dengan cara itu, pelaku dapat dengan mudah mengendalikan akun internet banking nasabah setelah mengetahui password nasabah. Dari penyelidikan pihak kepolisian, pelaku tidak menguras rekening nasabah, melainkan hanya membelokkan ke rekening kurir jika nasabah melakukan transaksi keuangan melalui internet banking. Dalam aksi kejahatan tersebut, pelaku merekrut warga negara Indonesia sebagai kurir dengan kedok kerjasama bisnis, sehingga kurir sendiri tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekening mereka merupakan hasil pembobolan. Pelaku menjanjikan kurir dapat mengambil 10% dari dana yang masuk dan sisanya dikirimkan ke rekening di Ukraina melalui Western Union. Munculnya berbagai fenomena yang menimbulkan kerugian jika melihat dari sisi hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan prinsip-prinsip kitab undang-undang hukum perdata. Bagaimana seharusnya pihak perbankan bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul dan berpotensi merugikan nasabah sebagai konsumen, sehingga permasalahan perlindungan konsumen dalam lingkup cyber harus diperhatikan sehingga kepentingan nasabah juga dapat terlindungi. Upaya perlindungan hukum akibat terjadinya kerugian nasabah dalam transaksi internet banking. Ditinjau dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kerugian privasi atau material yang dialami nasabah lebih banyak merujuk pada konteks perlindungan hukum. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, misalnya menegaskan dalam perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa edukasi kepada konsumen diperlukan dan dibutuhkan untuk menunjang perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam internet banking. Hanya saja, ketentuan tersebut tidak menegaskan perspektif tanggung jawab bagi pihak bank bila terjadi kerugian material yang dialami nasabah. Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pasal menyebutkan bank wajib menerapkan prinsip
pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh bank. Kemudian, pada pasal 21 menegaskan bahwa penyelenggara layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Apabila pihak penyelenggara internet banking dalam hal ini adalah perbankan tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan bank, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, pembekuan usaha tertentu dan pencantuman anggota direksi, dewan komisaris dan penjabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan. Harus diakui secara eksplisit tidak terdapat pengaturan rinci terkait pertanggungjawaban pihak bank terhadap kerugian privasi atau material yang dialami oleh nasabah. Namun, bila merujuk pada pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kita akan menemukan bentuk dasar hukum pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan internet banking. Pada pasal 21 ayat 2 sampai 4 yang jelas menegaskan bahwa beban tanggung jawab tergantung pada kesalahan pihak yang melakukannya. Inilah alasan mengapa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih cenderung mengharuskan pihak bank dalam konteks ini adalah produsen untuk lebih memperkuat sistem yang dimiliki serta memberikan penjelasan terkait resiko yang akan muncul kepada nasabah. Sehingga bila di kemudian hari terdapat kejadian yang merugikan nasabah, tidak memberikan beban tanggung jawab tersebut kepada pihak bank. Selain itu, dalam konteks terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh pihak eksternal yang dapat hal ini tidak termasuk nasabah dan bank melainkan pelaku cybercrime. Juga lebih jelas telah diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan leg spesialis dari PHP. Undang-undang ini bertujuan melengkapi dari PHP sehingga apabila perbuatan tersebut tidak diatur di dalam PHP, maka undang-undang tersebut dapat diterapkan. Namun, yang jelas khusus mengenai perbuatan destruktif oleh pihak eksternal yang berdampak kerugian, jelas bukan hanya akan menyasar nasabah, melainkan juga pihak bank itu sendiri. Sebab, selain mengalami kerugian material, juga akan mendapat citra yang buruk dari masyarakat, bahwa bank yang bersangkutan tidak berkompeten untuk mengelola dan menyalurkan dana masyarakat yang dikelolanya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa bila mengacu pada ketentuan perundang-undangan dalam perspektif pidana, pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami nasabah dalam penggunaan layanan internet banking masih menggunakan konsep pihak yang melakukan kesalahan. Dalam konteks hukum perdata, kesalahan dimasukkan dalam unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya, yaitu 1. Adanya perbuatan yang melawan hukum, 2. Adanya kesalahan, 3. Adanya kerugian. Apabila unsur kesalahan dapat suatu perbuatan dapat dibuktikan, maka pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan atas perbuatan tersebut. Namun, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1366 sampai dengan pasal 1369 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi bisnis secara online.
Demikian juga terjadinya perbuatan melawan hukum dalam transaksi bisnis secara online yang menimbulkan kerugian di atas memerlukan aturan yang akan menjadi dasar hukum atas tuntutan ganti kerugian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peranan yang sangat penting sebab secara eksplisit pengaturan tentang tanggung jawab ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam transaksi secara online tidak diatur dalam Perundang-Undangan Indonesia. Dengan demikian, pasal 1365 tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi internet banking dengan dukungan pembuktian berdasarkan data elektronik yang diakui sebagai bukti yang sah seperti yang telah diatur pada pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelesaian sengketa nasabah dengan pihak bank. Dalam proses pihak yang dinyatakan melakukan kesalahan, merujuk pada pasal 19 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 serta pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa nasabah dalam hal ini sebagai konsumen dapat melakukan sengketa yang diselesaikan di luar maupun melalui pengadilan. Menurut pasal 48 Undang-Undang ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh nasabah yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sementara dalam pasal 19 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menegaskan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung. Selain itu, penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa secara damai ini, pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara damai, yaitu tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK. Namun, pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa lebih banyak memilih penyelesaian proses litigasi di pengadilan negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun pidana. Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Ayat selanjutnya menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dan pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku memperhatikan ketentuan dalam pasal 45. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dilakukan seperti dalam mengajukan gugatan sengketa perdata biasa dengan mengajukan gugatan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum yang berdasar pada unsur kesalahan. Konsekuensi dari pilihan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri adalah lamanya penyelesaian perkara serta putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya unfilled word atau unfit legal opinion antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Sebagai contoh, kami mengambil kasus pembobolan kartu kredit yang telah diputus melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 891/Perdata/2010, yang dimana dalam kasus tersebut pada kartu kredit penggugat telah terjadi 3 kali transaksi, padahal penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana yang dikaitkan. Karena pada saat itu penggugat berada di luar negeri dan perihal masalah tagihan tersebut telah disampaikan kepada tergugat selaku bank penggugat. Akan tetapi, tergugat tetap mewajibkan penggugat untuk tetap membayar tagihan tersebut, padahal penggugat telah mengirimkan surat keberatan yang diberikan oleh tergugat. Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat mengalami kerugian, yaitu kerugian material,
kerugian atas pembobolan kartu kredit Citi Platinum Card Citibank milik penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500 dan kerugian imaterial yaitu tercemarnya nama baik penggugat di dunia perbankan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas kalau ditetapkan sebesar 25 miliar rupiah, sehingga total kerugian wajib ditanggung oleh tergugat adalah sebesar 25 miliar 26.487.500 rupiah. Pengadilan mempertimbangkan penerapan asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenal nasabah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perubahannya oleh bank. Oleh karena dipandang tidak menerapkan asas-asas demikian untuk mencegah kerugian penggugat, pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukumnya untuk membayar ganti kerugian baik material maupun imaterial sebesar Rp126.487.500. Dalam putusan kasasi terhadap kasus tersebut, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa tergugat hanya berkewajiban untuk membayar kerugian material saja sebesar Rp26.487.500. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditangkap kesimpulan pembahasan kami sebagai berikut. 1. Pengaturan pertanggungjawaban terhadap kerugian nasabah pengguna internet banking didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 21 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada substansinya memberikan dasar bagi nasabah untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank akan kerugian material dan imaterial yang dialaminya. Hanya saja kedua ketentuan tersebut menekankan pada aspek kesalahan pada masing-masing pihak. 2. Beberapa bentuk kerugian nasabah dalam penggunaannya layanan internet banking secara garis besar ada 2. Pertama, kerugian imaterial yang dalam hal ini adalah kerugian privasi. Kedua, kerugian material yang dalam hal ini adalah uang nasabah yang disimpan kepada pihak bank. Untuk yang pertama, kerugian pembobolan privasi tidak dianggap sebagai kerugian yang serius oleh masyarakat Indonesia. Barulah bila terjadi kerugian material, umumnya akan berujung pada sengketa masing-masing pihak. 3. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 cara. Pertama, jalur di luar pengadilan. Nasabah dapat menggugat pihak bank di luar pengadilan melalui lembaga yang dinamakan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK sendiri merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap daerah tingkat 2 untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Selain itu, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, terdapat pula lembaga independen yang dikenal dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian 55 Sengketa Perbankan Indonesia yang disingkat dengan LAPSI, yang dibentuk oleh Asosiasi Bidang Perbankan dan didaftarkan di OJK. Sama seperti di BPSK, LAPSI menyediakan 3 layanan penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Kedua, jalur pengadilan. Penggunaan cara ini umumnya merupakan jalan terakhir setelah melalui upacara mediasi masing-masing pihak. Sementara prosedurnya akan disamakan dengan hukum acara perdata pada umumnya. Saran yang kami dapat kemukakan adalah perlunya ketentuan khusus yang mengatur secara eksplisit mengenai internet banking. Seharusnya pemerintah menyediakan regulasi eksplisit guna memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan. Sebab bagaimanapun negara tetap harus bertanggung jawab terhadap bentuk usaha pihak swasta, sehingga tidak adanya ketimpangan atau pihak yang ditempatkan pada posisi yang lemah. Sementara nasabah sebaiknya selalu memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh pihak-pihak bank, terutama ketika dalam bertransaksi. Nasabah juga sudah selayaknya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebab alasan apapun internet banking sebagai kelanjutan perkembangan teknologi selalu memiliki resiko. Saya Muhammad Atas Julian. Saya Putri Nurul Syami. Saya Devi Nurfianita. Saya Muhammad Akbar Sanjani. Saya Fajar Jamaluddin. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dadah. Bye bye.